Halo kalian semua, apa kabarnya? Dan pada kali ini kita akan menceritakan sebuah film asal Thailand di mana film ini akan mengisahkan tentang seorang debt collector Bang Emok yang kejam, namun sebenarnya dia mempunyai hati yang sangat lembut. Sampai akhirnya dia menemukan seorang nasabah yang membuatnya terpesona sehingga menimbulkan beberapa konflik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Tanpa lama lagi, selamat datang di channel Sinema Kilat dan ini dia alur cerita film Love You to Death. Berlatar di kota Pattaya, Thailand, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria kemayu bernama Richie, yang ternyata ia merupakan salah satu nasabah Bang Emok yang diketahui sering melarikan diri dari hutangnya. Sampai akhirnya ia pun tertangkap oleh debt collector dan inilah yang terjadi. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang debt collector Bang Emok bernama Bo. Dan karena kesal si Richie ini terus saja kabur, dia pun langsung mengintimidasinya dengan sedikit salam olahraga. Meskipun begitu, Bo pada kenyataannya masih memiliki hati nurani. Dan tanpa sepengetahuan rekannya, dia memperlakukan Richie dengan memberikan pinjaman modal tambahan agar Richie bisa mencari pekerjaan baru yang lebih pantas. Kemudian kita akan diperlihatkan seseorang bernama Minoy, seorang bos Bang Emok sekaligus bosnya si Bo. Meskipun memiliki penghasilan cukup tinggi, ternyata Bo merasa selalu tak dihargai oleh keluarganya, terutama sang ayah yang selalu acuh terhadapnya. Keesokan harinya, Bo pun kembali bertugas sebagai debt collector. Dan kali ini dia mendatangi nasabah yang seorang pedagang gorengan dan mengetahui si nasabah tak mempunyai uang. Lantas si Bo pun menunggu sampai malam, tapi ternyata tak ada yang membeli dagangannya. Bo pun kemudian merasa kasihan bahkan memborong semua dagangannya. Kemudian sungguh alangkah dibuat terkejutnya Bo saat kembali datang ke sana untuk menagih hutang. Ia menemukan orang tersebut tergeletak pingsan tak berdaya. Ketika tiba di rumah sakit, dia pun dihampiri seorang gadis bernama Im yang merupakan anak dari si tukang gorengan tersebut. Karena kali ini nasabahnya terbaring di rumah sakit, si bos Minoy pun meminta Bo agar membicarakan masalah hutangnya kepada anaknya. Namun, baru saja Bo akan menghampiri wanita tersebut, dia pun langsung lebih dulu melarikan diri akibat tidak ingin terlibat dalam masalah utang piutang ayahnya. Akibat hal itu, Bo didampingi rekannya yang bernama Ped membuntuti Im kemanapun dia pergi. Ia akhirnya mengetahui pekerjaan Im yang ternyata merupakan pegawai di salah satu bank ternama. Yang setelah menyadari profesinya itu, Im seharusnya tidak akan kesulitan dalam melunasi hutang piutang ayahnya. Tepat saat akan pulang dari rumah sakit, Bo sudah ada di sana bermaksud menagih hutang dan meminta kerjasamanya agar wanita tersebut mau bertanggung jawab akan ayahnya. Sesampainya di kontrakan, Im pun mendapat panggilan dari nomor tidak dikenal dan ternyata orang yang menghubunginya adalah Bo. Di sana, Bo memberitahukan total utang yang dimiliki ayahnya, namun Im sama sekali tidak peduli karena tidak adanya surat resmi bukti peminjaman. Setelah itu, Bo kembali menemui Im ke tempat kerjanya secara langsung. Ia pun mensabotase beberapa nomor antrian agar pembicaraan di antara mereka berlangsung lebih lama. Di mana hal itu membuat Im merasa jengkel sekaligus malu di hadapan banyak orang terutama para rekan kerjanya. Tidak memiliki pilihan lain, Im pun akhirnya bersedia melakukan runding. Ia memperlihatkan penghasilannya dalam sebulan yang ternyata di luar ekspektasi Bo sebelumnya. Penghasilan Im ternyata tergolong cukup kecil dan tidak akan cukup walaupun menabung selama 2 tahun. Tapi itikad baik Im pun di sana ada, di mana ia akan mencicilnya per bulan walaupun pasti memakan waktu yang sangat lama. Namun karena Minoy tidak setuju akan hal itu, Bo tidak ada pilihan lain kecuali tetap memaksa Im agar mencicil hutang-hutangnya setiap hari. Namun, Im yang bersikeras dengan pengajuannya pun membuat Bo menggunakan metode yang sama dalam memperingati nasabahnya, tetapi inilah yang terjadi. เจ้านายก็ต้องมาฆ่าผมอยู่แล้ว
งั้นเรามาตายพร้อมกันเลยดีกว่า Merasa kasihan dengan situasi saat ini, Bo terpikir sebuah ide untuk membantunya. Dia pun membuat beberapa skema kencan, di mana setiap kencan dengan Bo akan mengurangi hutang-hutangnya. Keesokan harinya, Bo memberikan kertas itu kepada Im, namun baru saja memberikan penjelasan, kertas itu langsung disobek oleh Im. Ia pun beralasan karena merasa jika dirinya bukanlah wanita murahan. Namun setelah berpikir kembali, Im pun terpaksa menyetujui hal itu akibat tidak ada pilihan lain untuk meringankan hutang ayahnya. Tapi semenjak hari itu, Bo lebih mementingkan kencan daripada pekerjaan. Ia melakukan semua ini demi mendapatkan hati Im karena ternyata sejak pandangan pertama, Bo secara tidak langsung mulai menyukai Im. Karena kehabisan uang, Bo pun meminta tambahan upah kepada majikannya, di mana Ped yang nyerenteng pun malah membocorkan terkait Bo yang saat ini menyukai anak gadis dari seorang nasabah. Sehingga hal itu membuat si bos Minoy tidak ingin memberikan toleransi dan tetap meminta agar ia bekerja seperti biasa apabila ingin dibayar dari pekerjaannya. Untuk itu, Bo pun kembali sungguh-sungguh bekerja sampai-sampai ia pun berduel di keramaian demi menagih para nasabahnya. Tetapi itu pun dilakukan dengan maksud baik tanpa ada dendam di keduanya. Setelah seharian bekerja, Bo pun mengajak Im kencan seperti biasa. Ia pun lalu menceritakan keluh kesahnya yang dimana Bo di sana makin terpesona dengannya. Akibat bantuan yang diberikan sebelumnya pun para nasabah kini bisa membayar hutang tanpa perlu adanya kekerasan. Di mana Im yang juga mulai mengerti akan maksud tujuan Bo bukan hanya untuk melakukan permantapan dengannya, dan dari sini mereka pun saling jatuh cinta. Karena terlanjur jatuh cinta, Im pun mengungkapkan bahwa ia ingin melihat pemandangan dari salah satu hotel pencakar langit di sana, dan karena Bo mempunyai banyak relasi, ia pun langsung mengajaknya saat itu juga. Namun di tengah kebahagiaan itu, muncullah dua orang petugas yang membuat mereka harus pergi karena ternyata Bo dan Im menyusup ke tempat tersebut. Beberapa hari kemudian muncul sebuah berita yang memperlihatkan adanya keributan di pinggir pantai, di mana pertikaian itu terjadi antara dua belah geng debt collector yang dipicu akibat perebutan calon nasabah. Tanpa sengaja Im yang melihat Bo ada di antara mereka, ia pun langsung menjadi kecewa bahkan tidak ingin bertemu lagi dengannya. Menyadari akan hal itu, Bo pun melampiaskan kekesalannya dengan minum minuman. Ia yang ingin menenangkan diri malah dibumbui oleh Ped yang mengatakan bahwa Im hanya ingin memanfaatkannya saja sampai akhirnya terjadi ketegangan di antara mereka, namun berhasil diamankan oleh semua teman-temannya. Setelah keduanya saling memaafkan, muncullah masalah baru di mana beberapa pemuda dalam kondisi oleng duduk bersebelahan dengan mereka. Mereka pun berlaku seenak jidat kepada para pelayan di sana, yang membuat Bo ingin melakukan salam olahraga, dan inilah yang terjadi. Masih dalam kondisi oleng, Bo pun mendatangi kediaman Im karena menganggap jika perkataan Ped ada benarnya. Ia terus mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan hingga tak lama, Im pun akhirnya keluar dari sana dalam kondisi bersedih. Dan ternyata akibat kematian sang ayah. Setelah memindahkan semua barang peninggalan almarhum, Bo izin pamit pulang karena merasa tugasnya telah selesai. Namun, Im yang pada kenyataannya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, lantas tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia rela memberikan kesuciannya sebagai tanda jika dirinya tidak ingin menjalani kehidupan ini seorang diri lagi. Karena saat ini mereka akan memulai kehidupan baru, Im pun melakukan pinjaman uang ke bank terdekat. Mereka pun mencari ruko untuk membangun usaha,
Namun setelah menemukan tempat yang cocok, mereka harus mengurungkan niatnya akibat harga yang diberikan oleh si penjual terlalu tinggi. Tidak ingin melihat Im terpuruk, ia langsung mendatangi si bos Minoy untuk meminta uang gajinya yang belum dibayar. Namun Minoy menolaknya dan malah menyuruh Bo menagih seseorang dengan hutang yang sangat besar. Dan apabila berhasil, uangnya pun akan dibagi dua. Meskipun akan membuat Im kecewa, Bo tidak lagi memiliki pilihan lain kecuali menerima tawaran tersebut. Bo pun didampingi oleh Ped dan berlokasi di sebuah tempat judi. Mereka langsung menghampiri si nasabah demi menagih semua hutangnya. Namun karena tidak ingin memancing keributan, Bo yang ternyata diam-diam telah mengambil uang tabungan milik Im, lantas menggunakan semuanya untuk ikut bermain judi. Bukan tanpa alasan, ia hanya ingin menggandakan hasil taruhannya hingga mencapai target hutang dari pria tersebut. Namun dalam beberapa kali ronde, Bo terus saja mengalami kekalahan, dan di tengah permainan yang masih berlangsung, Bo mengajukan diri untuk mengocok dadu tersebut. Bersamaan dengan itu, timbul sedikit keributan tatkala si Son yang saat itu sedang makan malah tersendak. Hal itu membuat para tamu jengkel setelah mengetahui penyebabnya. Permainan pun kembali berlanjut. Bo kemudian mempertaruhkan semua sisa taruhannya pada jumlah besar, dan ia merasa yakin jika pilihannya kali ini akan mengembalikan modal. Dan tebak apa hasilnya? Ternyata Bo seketika mendapat kemenangan beruntun dan ia dianggap telah melakukan kecurangan. Bo pun memutuskan selesai dari permainan, dan karena jumlah kemenangan yang melebihi target, ia bersama rekannya itu pun harus bersabar terlebih dahulu menunggu si kasir menukarkan uang tunainya. Menyadari akan hal itu, si nasabah yang tidak terima akan kekalahannya langsung membawa pasukan untuk memberikan pelajaran, dan inilah yang terjadi. Tidak ingin uangnya diambil kembali, Bo pun berencana pergi terlebih dahulu untuk mengamankannya. Namun baru saja menaiki motor, ia merasa khawatir kepada rekannya yang masih ada di dalam. Sehingga demi menyelamatkan mereka, Bo merasa perlu untuk membawa sebilah pisau. Sampai akhirnya inilah yang terjadi. Dampak dari kejadian itu pun, Bo kemudian diamankan ke kantor polisi. Ia kemudian menghubungi Minoy untuk memohon bantuannya, namun karena Minoy menolak akibat tidak ingin bisnisnya ikut terlibat, hanya mengacuhkan Bo di penjara. Kemudian, Im yang mengetahui Bo telah tertangkap karena keributan dan uang tabungannya diambil oleh Bo, ia langsung datang ke kantor polisi dan mengatakan pada Bo bahwa Bo ternyata sudah mengecewakannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Bo akhirnya dibebaskan dari penjara. Ia kembali pulang ke rumah dan mendapati kondisi keluarganya yang kini jauh berbeda, di mana si kakak ditinggal pergi oleh sang istri beserta putrinya akibat dampak ekonomi. Dan sang ayah sudah tidak menjadi supir angkot lagi akibat kondisi kesehatan matanya yang tengah menurun. Di sini Bo baru mengetahui dari si kakak bahwa fakta mengenai ayah mereka. Meskipun ayah mereka terlihat tidak peduli pada Bo, beliau pada kenyataannya selalu membangga-banggakan Bo pada teman-temannya, di mana Bo paling perhatian terhadap keluarga, berbeda dengan dirinya yang hanya selalu menjadi beban, bahkan saat ini juga ditinggalkan istri akibat dirasa tidak becus sebagai kepala keluarga. Karena tidak memiliki pekerjaan lain pun, Bo harus menjadi supir angkot melanjutkan pekerjaan ayahnya. Tak ingin berurusan lagi dengan orang tersebut, Bo malah dibuat heran dengan apa yang menimpa Im. Karena menurut rekan kerjanya di bank, Im sudah 2 tahun berhenti akibat malu terlilit banyak hutang. Sadar jika selama ini Minoy tidak menepati janji, Bo pun langsung menghampirinya demi mengambil uang hasil penagihan sebelumnya. Namun karena Minoy malah banyak alasan, bahkan mengaku tidak ingat sama sekali, membuat Bo terpancing emosi, di mana Ped yang saat itu lebih pro kepada majikan pun langsung mengusirnya saat itu juga. Gagal dengan cara lembut,
Bo pun kembali datang ke sana dengan membawa tabung gas. Ia pun langsung dihadang oleh Pe dan kawan-kawan yang berjaga di sana, sehingga inilah yang terjadi. Minoy yang mendengar suara keributan langsung keluar untuk melihat situasi. Ia sungguh dibuat terkejut saat baru menyadari jika kini anak buahnya sudah dibuat tak berdaya oleh Bo seorang diri. Setelah mendapatkan uang sesuai janjinya, Bo pun menghubungi Im untuk mengajaknya ketemuan di suatu tempat. Ia ingin meminta maaf sekaligus mengembalikan uangnya esok hari, namun Im sudah tidak ingin mempedulikan hal itu karena malam ini ia sudah benar-benar tidak sanggup lagi menjalani kehidupannya. Dan disinilah Im sekarang. Dia terbaring di rumah sakit setelah mencoba bundir di pantai tadi. Im pun dihampiri Bo yang tanpa basa-basi langsung memberikan uang yang sempat dipakainya beberapa tahun lalu. Yang karena Im sangat kecewa berat kepadanya, ia pun memintanya agar tidak menemuinya lagi. Namun, sungguh alangkah dibuat lemasnya Im saat baru mengetahui jika Bo mengalami cedera otak jangka panjang, dan hal itu terjadi akibat kebiasaan buruknya yang sering melukai diri sendiri karena stres pada keadaan, yang membuat Bo harus segera diberi penanganan. Saat kembali sadar dari pingsannya, Bo pun memutuskan ingin langsung pergi dari sana karena tidak ingin membebani Im, dan ia juga sudah tidak lagi memiliki uang sepeser pun. Namun, Im dengan baik hati bersedia memberikan uang untuk pengobatannya. Beberapa hari kemudian mereka akhirnya membeli ruko yang diinginkan Im waktu itu. Impian itu pun tercapai karena Bo menolak untuk melakukan operasi demi menjalankan usaha tersebut. Tetapi kini tubuhnya seringkali mengalami kelelahan bahkan saat melakukan sedikit aktivitas. Tidak hanya berdua, Bo pun dihampiri keponakannya ke tempat tersebut, disusul kakak dan istrinya yang ternyata tidak jadi melakukan perceraian, di mana kedatangan mereka berniat ingin membantu demi mempercepat proses usaha miliknya. Bukan hanya keluarga, Richie bersama Son juga datang ke sana. Mereka ingin ikut membantu demi membalas kebaikan Bo waktu dulu. Dan setelah semua persiapan dirasa selesai, mereka melanjutkan acara dengan makan bareng bersama sebagai tanda syukuran atas bisnis tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena belum menemukan nama yang cocok untuk tempat tersebut, mereka berdua pun memutuskan tidur untuk memikirkannya di esok hari. Namun, baru saja ia mematikan lampu, ia pun terpikirkan sebuah nama untuk digunakan. Namun siapa sangka, Bo menghembuskan napas terakhirnya saat itu juga. Bo. Sempat ingin mengakhiri hidup kembali karena Bo tidak ada di sampingnya lagi, Im mengurungkan niatnya setelah menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan oleh Bo. Surat itu berisi dengan memintanya agar terus melanjutkan kehidupannya meski akan berat untuk dilalui seorang diri. Sehingga demi mengenang nama mereka, Im pun memberikan nama khusus untuk usahanya, yaitu Imbo. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita film Love You to Death. Bagaimana menurut kalian? Dukung terus Sinema Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.